Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga. Dan kita memperingati kedatangan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dia yang lahir ke dalam dunia ini adalah Allah yang perkasa. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan segalanya tunduk dan sujud kepadanya. Sebagai tanda memasuki Minggu Advent ketiga ini, Bapak dan Ibu Bayu Widiwardana akan menyalakan lilin Advent ketiga sebagai lambang sukacita atas kedatangan Yesus ke dalam dunia. Serta sekaligus mengajak kita semua untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dan kita akan menyaksikan keagungan dan kemuliaannya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan yang pagi hari ini kita akan sembah, yang pagi hari ini kita akan agungkan bersama-sama. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita menaikkan puji dan sembah kita. Mulia, sembah Raja mulia.
kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bisa beribadah kepada Tuhan, kepada Raja di atas segala raja, kepada Allah yang perkasa, Allah yang mau datang ke dalam dunia ini. Bapa, terima kasih untuk semua kasih dan karunia Tuhan yang begitu hebat, yang begitu besar, yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, kalau hari demi hari Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sampai detik ini ya Tuhan, kami tidak ditinggalkan, tetapi Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan, untuk segala kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk berkat makanan, minuman, untuk keluarga yang mengasihi dan kami kasihi, untuk pekerjaan yang masih Tuhan percayakan bagi tangan kami untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan untuk masa-masa yang senang, bahkan kami juga mau mengucap syukur untuk masa-masa yang sukar sekalipun. Bapa di surga, ajar kami untuk mengucap syukur di dalam segala perkara. Pagi hari ini, sebelum kami lebih dalam menyembah dan memuji Tuhan, kami juga mau menyadari ya Tuhan, bahwa ada begitu banyak pelanggaran yang sudah kami lakukan, baik melalui tutur kata kami, melalui pemikiran-pemikiran, melalui keputusan-keputusan yang kami ambil, maupun sikap dan kehidupan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau yang melayakkan kami, mengampuni segala dosa pelanggaran kami, supaya ibadah ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan bertahta di atas segala puji-pujian dan juga firman yang akan disampaikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bersyukur kepada Allah yang hebat dan perkasa itu, yang telah memanggil kita, mengasihi kita. Mari bersama-sama dengan setiap orang percaya di setiap tempat di segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Di Bethlehem telah lahir Raja Bala Sorga.
para malaikat mengangkat suara, menaikkan pujian sukacita menyambut Sang Juru Selamat yang telah lahir ke dalam dunia. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita pun akan menaikkan segala puji dan sembah kita kepada Tuhan. Dia, Raja di atas segala raja, mau datang ke dalam dunia ini. Hai, mari berhimpun. Kita bersyukur bukan karena Natal ini segala sesuatunya begitu indah, bukan karena pohon Natal, bukan karena lampu-lampu dan sebagainya, tetapi sesungguhnya sukacita yang terbesar itu adalah karena Tuhan yang dari surga itu mau datang ke dalam dunia. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh di sana, tetapi Dia mau datang mencari, menyertai kita setiap hari, setiap waktu. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita mendengarkan firman yang hidup, firman yang kekal, yang akan menghibur dan menguatkan kita.
Tuhannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku, Yesuslah hidupku, Yesuslah hidupku, Yesuslah hidupku. Yesuslah hidupku. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Yohanes Tan. Shalom, salam damai sejahtera bagi ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang pada hari ini. Baik yang mengikutinya melalui laman YouTube, Malang TV, ataupun RRI Programa 1 Malang, FM 91,5 MHz. Saya mewakili segenap rohaniwan dan majelis jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang dengan senang hati menyambut kebersamaan Anda di dalam ibadah hari ini. Dan kiranya kita bisa terus bersama-sama beribadah kepada Allah Tritunggal di waktu-waktu yang mendatang. Sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan, kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah kepada Tuhan. Kami ingin membaca, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Berikan kepada kami penyertaan, urapan, hikmat dan bijaksana untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan, Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, dengarkan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendasari perenungan kita pada pagi hari ini dengan membaca dari kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 9 ayat kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, yang merenungkan, dan melakukan kehidupan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu Bapak, saudara sekalian, setelah kebijakan sekutu untuk membujuk Adolf Hitler membatalkan rencananya untuk berperang, untuk menaklukkan Eropa. Setelah upaya itu gagal, seorang pemimpin Inggris menggambarkan situasi Eropa kala itu. Gelap. Lampu-lampu akan padam di seluruh Eropa. Dan kita tidak akan melihatnya menyala lagi dalam hidup kita. Gelap. Gambaran situasi Eropa kala itu dengan tepat mencerminkan situasi umat Allah yang digambarkan di dalam kitab Nabi Yesaya ini. Mereka menolak untuk hidup dalam terang Tuhan. Dan mereka membayar harga untuk itu. Negeri itu terlihat gelap dan penuh kesesakan. Tetapi kesesakan, kegelapan, kesuraman sekaligus merupakan transisi ke bagian kemenangan, di mana tidak selamanya akan ada kesuraman.
Allah beranugerah dengan menjanjikan kecemerlangan yang gemilang, yang belum pernah ada, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Anugerah itu ditujukan bukan hanya untuk Yehuda dan Israel. Anugerah itu meluas kepada bangsa-bangsa, berlipat ganda menjadi orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya. Mereka berasal dari setiap bangsa, suku, dan kaum dan bahasa yang berseru dengan suara nyaring. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Anugerah ini mewujud dalam rupa seorang anak. Jauh sebelum hal ini digenapi, oleh tuntunan Roh Allah, Yesaya memberitahu kita tentang siapa anak ini melalui ayat yang kita baca tadi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua yang digambarkan oleh Yesaya ini digenapi dengan tepat di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam masa Advent hingga perayaan Natal nanti, melalui nubuat Nabi Yesaya ini kita akan melihat secara lebih dekat siapa anak yang akan mendatangkan perubahan yang luar biasa ini. Yesaya berkata bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ia adalah raja penguasa. Pendeta Gindo sudah membahas topik ini melalui khotbah 2 minggu yang lalu di dalam kebaktian Advent yang pertama. Kehebatan anak ini sedemikian rupa, sehingga satu nama saja tidak cukup untuk menggambarkan tentang dia. Namanya akan disebutkan orang. Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Pendeta Evian dalam kebaktian minggu yang lalu sudah membahas tentang nama yang pertama, Raja Damai. Bagi Anda yang tidak sempat mengikuti khotbah-khotbah tersebut bisa menyaksikannya di laman YouTube kanal Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Hari ini kita sampai pada nama yang kedua. Namanya disebutkan orang, Allah yang perkasa. Minggu depan Pendeta Philip Huang akan membahas nama yang ketiga, Bapa yang kekal. Dan Pendeta Beni Solihin dalam ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember akan membahas nama yang terakhir, Raja Damai. Ketika berbicara tentang siapa Yesus, anak di dalam nubuatan Yesaya ini, ada beragam pandangan tentang dia. Ada yang percaya dia lahir dari perawan Maria dan mereka menyebutnya Isa ibn Maryam, Yesus putra Maria, seorang nabi besar, tetapi tidak lebih dari itu. Ada juga yang percaya bahwa dia adalah seorang guru yang hebat. Titik. Tidak ada embel-embel. Ada pula yang menghormatinya sebagai orang suci yang telah mencapai tingkat kesadaran yang tertinggi. Atau makhluk yang tercerahkan sempurna, penuh kasih sayang yang membantu orang lain. Tetapi Yesaya dengan jelas dan tegas menyebutnya Allah yang perkasa. Kata Allah adalah terjemahan dari El. Kata yang paling umum untuk Allah di dalam Alkitab bahasa Ibrani. El adalah istilah untuk menggambarkan pribadi ilahi yang absolut yang diterapkan langsung kepada Allah Yahweh, Allah yang perkasa. Kata perkasa di dalam bahasa Ibraninya Gibor berasal dari akar kata yang umumnya dikaitkan dengan kekuatan, dikaitkan dengan vitalitas pahlawan yang sukses. Kata ini menggambarkan prajurit hebat yang memiliki keahlian dan kemampuan militer yang mumpuni, serta bertempur dengan gagah berani di medan pertempuran. Kata ini biasanya digunakan untuk para pahlawan
dan pemenang perang. Ketika El dan Gibor digabung, El Gibor itu menjadi nama yang menunjuk kepada Allah serta tentang kekuatan dan kemampuannya. 29 November yang lalu, para pencinta olahraga tinju di berbagai tempat heboh karena Mike Tyson, salah satu petinju kelas berat legendaris, bertarung lagi walaupun hanya dalam pertandingan eksebisi melawan Roy Jones. Saya tidak menyaksikannya, tetapi laga tersebut Ibu Bapak sekalian mengingatkan saya kepada 27 Juni 1988. Saat itu Mike Tyson dengan rekor pertandingan yang luar biasa. 34 kali bertanding, 34 kali menang, dengan 30 kali diantaranya KO. Dia akan bertarung melawan Michael Spink yang rekor prestasinya juga tidak main-main. 31 kali bertarung, 31 kali menang, dan 21 kali diantaranya menang KO. Ini pertarungan besar, pertarungan dua juara tinju kelas berat yang tidak terkalahkan. Bahkan Muhammad Ali dan para ahli tinju, pengamat tinju pada waktu itu mengatakan Michael Spink adalah salah satu atau kalau tidak bisa dikatakan satu-satunya petinju kelas berat yang bisa menghentikan laju keperkasaan seorang Mike Tyson. Pertandingan itu dinanti-nantikan termasuk oleh saya dan teman-teman sekantor Ibu Bapak sekalian. Pertandingan itu berlangsung pada jam kerja. Sayangnya di kantor kami tidak ada televisi. Di mes kantor kami juga tidak ada televisi. Akhirnya kami berembuk dan salah seorang staf bagian keuangan merelakan rumahnya untuk dijadikan tempat kami menonton pertandingan itu. Tanggal 28 itu, tanggal 27 Juni itu kantor buka seperti biasa. Setengah jam sebelum pertandingan dimulai, staf keuangan itu pulang untuk menyiapkan rumahnya untuk kami datang menyaksikan pertarungan. Tapi apa mau dibilang? Sebelum kami berangkat, sebelum kami keluar kantor mengunci pintu kantor, telepon di kantor berbunyi. Seorang klien, seorang pelanggan menelpon. Sehingga kami harus tertunda. Kira-kira terlambat hampir 20 menit. Waktu kami sudah selesai buru-buru kunci kantor dan berangkat. Sampai di lokasi di rumah orang tersebut kami pencet bel. Dan kalimat pertama yang kami ucapkan ketika dia buka pintu adalah, "Sudah ronde berapa?" Dan dengan santainya dia menjawab, "Sudah selesai." Kok bisa? Iya. Nggak selesai satu ronde, nggak sampai 2 menit, usai. Rupa-rupanya Ibu Bapak yang terkasih, pertarungan itu berlangsung hanya 91 detik. Dan Michael Spink, salah satu petinju perkasa, terkapar KO. Mike Tyson terlalu perkasa bagi dia. Para jurnalis mencoba mengumpulkan data berkaitan dengan pertandingan itu dan masa-masa sebelum pertandingan itu. Dan seorang jurnalis menulis begini, sebelum pertandingan dimulai, ketika Michael Spink masih ada di ruang ganti, pada waktu dia dipanggil untuk meninggalkan ruang ganti untuk masuk, untuk naik ke ring, dikatakan Michael Spink tidak ingin meninggalkan ruang ganti. Kenapa? Karena dia sangat takut dengan apa yang Tyson bisa lakukan kepadanya. Pada saat berdiri di atas ring berhadap-hadapan dengan Tyson, dikatakan Spink tampak sangat ketakutan berdiri di hadapan Mike Tyson. Dan satu frase yang sangat tegas, dikatakan pertarungan selesai sebelum dimulai. Tyson begitu perkasa. Allah yang perkasa menceritakan keperkasaan yang jauh lebih hebat. Allah yang perkasa itu adalah Allah segala Allah. Dan
Tuhan segala Tuhan, yang besar, yang kuat, yang dahsyat. Dia kuat dan perkasa, perkasa di dalam peperangan. Dia adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Tidak ada musuh yang dapat menang melawan Dia. Allah memiliki kekuatan untuk membuat bangsa yang berjalan di dalam kegelapan dapat melihat terang besar. Dia mampu membuat mereka bersorak dan bersukacita karena kuk, gandar, dan tongkat si penindas dipatahkan olehnya. Allah yang perkasa, El Gibor. Nama ini memberitahu kita hal penting tentang Kristus dengan implikasi yang menantang. Implikasi yang pertama dari El Gibor, dari Allah yang perkasa adalah Yesus adalah Tuhan. El tidak ditujukan kepada manusia biasa. Ketika El Gibor disematkan pada sang anak juru selamat yang dijanjikan itu, maka ini menegaskan ketuhanannya. Bayi Yesus yang lahir di Bethlehem itu bukan hanya bayi biasa. Bayi lemah yang dibaringkan di palungan itu adalah Allah yang perkasa. Dia bukan hanya anak Allah, tetapi dia adalah Allah anak itu sendiri. Yesus adalah Allah manusia, God man, Allah yang mengenakan daging dan mengambil rupa seorang manusia, di mana seluruh kepenuhan Allah tinggal di dalam Dia. Dan kita mengenalnya sebagai Immanuel, Tuhan beserta kita. Kebenaran ini sangat penting di dalam iman Kristen. Sebab jikalau Yesus bukan Allah, maka kehidupan, pengajaran, kematian, dan bahkan kebangkitannya tidak akan berdampak bagi umat manusia. Jikalau Yesus bukan Allah, maka kita telah tertipu dan menjadi bodoh karena menyembah Dia. Dan itu membuat kita menjadi penyembah berhala dan makin berdosa di hadapan Allah yang kudus. Jika Yesus hanyalah seorang manusia biasa, maka Dia mati untuk dosa-dosanya sendiri. Dan kita tetaplah orang berdosa tanpa juru selamat dan tak berpengharapan. Tetapi kita bersyukur ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Sebab Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sepenuhnya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Allah di dalam semua kebijaksanaan, kekuatan, dan keperkasaannya. Allah di dalam semua kebaikan, kasih karunia, dan belas kasihannya yang tidak berkesudahan. Sebagai Allah di dalam daging manusia, Dia datang untuk menjawab kebutuhan terbesar, kebutuhan paling mendasar dari umat manusia yang berdosa, yaitu diperdamaikan dengan Allah yang kudus. Bagi bangsa Yahudi, Yesaya pasal 9 ayat 5 adalah berita tentang kedatangan seorang raja yang akan menyelamatkan mereka dari penindasan musuh. Tetapi bagi manusia berdosa, yaitu engkau dan saya, ayat ini adalah kabar baik tentang seorang juru selamat. Tuhan yang berinkarnasi, yang kedatangannya secara dramatis akan mengubah sejarah manusia untuk selamanya. Ia akan mengubah kesesakan, kegelapan, dan kesuraman yang diakibatkan oleh dosa menjadi kegemilangan dan kesukaan. Ia akan melepaskan kita dari kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Ada seorang wanita paruh baya mengidap suatu penyakit yang parah. Dokter memperkirakan waktu hidup wanita ini sudah tidak akan lama lagi. Seluruh anak-anaknya dikumpulkan untuk mempersiapkan mereka menghadapi kemungkinan yang terburuk. Ibu ini seorang ateis. Ia tidak percaya dan tidak mengakui adanya Tuhan. Namun, anak-anaknya memiliki iman Kristen yang teguh. Dan mereka tidak henti-hentinya bergantian membisikkan doa di telinga ibu mereka yang tertidur. Sampai suatu pagi, si ibu memanggil semua anaknya dan berkata,
Mama ingin dibaptis. Meski ketujuh anaknya terheran-heran, mereka dengan senang, dengan sukacita memanggil seorang hamba Tuhan untuk melayani ibu mereka. Singkat cerita, sesudah pendeta melayani ibu ini dan setelah pendeta ini pulang, ibu ini kemudian bercerita kepada anak-anaknya apa yang ia alami semalam. Di dalam mimpinya ia melihat ada segerombolan makhluk mencoba menariknya menuju sebuah lorong yang gelap dan berusaha memasukkannya ke dalam jurang api yang ada di ujung jalan tersebut. Ibu ini sangat ketakutan. Dia berusaha untuk menjerit, berteriak minta tolong. Tapi seolah tidak ada yang mendengar. Dan tidak ada orang yang datang untuk memberikan pertolongan. Tiba-tiba terdengar suara bisikan anak-anaknya. Mereka terus menyebutkan satu nama. Maka ibu ini pun di dalam mimpinya itu memberanikan diri berteriak, "Tuhan Yesus, tolong aku." Tak lama setelah itu dikatakan oleh ibu ini, datanglah sosok yang sangat terang. Hingga cahayanya mampu mengusir makhluk-makhluk jahat itu. Seperti mimpi yang dialami oleh ibu tersebut, kita pun menempuh perjalanan yang diliputi oleh kekelaman. Di mana setan, di mana dosa setiap hari berusaha untuk menarik, mengalahkan dan mencelakakan kita. Sepertinya tidak ada satu jalan pun untuk menghindar dari maut. Sampai Yesus datang dalam hidup kita dengan membawa terangnya. Inilah alasan mengapa Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk dilahirkan ke dunia sebagai manusia. Yesus terlahir ke dunia agar orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan melihat terang yang besar melaluinya. Inilah yang menjadi inti dan landasan Natal. Ketika kita melihat terang itu secara pribadi, maka hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Kegelapan boleh ada di sekeliling kita, tetapi kita akan tetap aman di dalam terangnya yang ajaib. Masa Advent seperti sekarang ini memberitahukan kepada kita bahwa Sang Anak Yesus Kristus Juru Selamat yang dijanjikan itu sudah berdiri di depan pintu. Dia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku." Ibu bapak yang terkasih, sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Jikalau belum, pada masa-masa Advent menjelang Natal sekarang ini, maka Anda membuka hati dan menerima Dia untuk lahir dalam hatimu, menjadi Juru Selamat dan Tuhan atas hidupmu. Implikasi kedua dari nama Allah yang perkasa, El Gibor, itu adalah Ia sumber pertolongan. Sebagai Allah yang perkasa, Tuhan Yesus adalah seorang pemenang. Dia adalah Allah yang berjuang untuk umatnya. Karena itu, Dia adalah penyelamat dan pembela kita jika kita bersamanya. Dan Dia akan melindungi kita dari musuh jiwa kita. Dengarkan janji Tuhan yang dicatat di dalam Yesaya 41 ayat 10. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tuhan berjanji untuk memperkuat kita, untuk membantu kita, untuk menopang kita. Yesus dapat menangani apapun karena Dia Maha Kuasa.
Dia menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang sakit. Dia melakukan mujizat yang luar biasa. Dia menenangkan badai. Dia membawa Lazarus keluar dari dalam kubur. Dan karena itu dia dapat melakukan hal yang mustahil dalam hidup kita saat ini. Apakah Anda sedang menghadapi gunung kesulitan yang sepertinya tidak dapat diatasi? Adakah situasi yang tidak mungkin di dalam hubunganmu dengan pasanganmu, dengan anggota keluargamu, dengan teman, dengan rekan kerja dan lain sebagainya? Apakah Anda semakin lemah dan putus asa? Kekuatan emosional apa yang Anda butuhkan untuk masa sekarang ini? Apakah Anda membutuhkan kekuatan untuk terus berjalan melalui hari-hari yang berat di tengah pandemi ini? Apakah Anda membutuhkan kekuatan untuk bangun dari tempat tidur karena sakit penyakit yang menggerogoti? Dia, Yesus sang anak itu, dia akan memberikan kemenangan atas apapun yang kita perjuangkan hari ini. Sementara Anda menghormati dia sebagai Allah yang perkasa, biarkan dia bertarung di dalam pertempuran Anda. Sembah dia sebagai Allah yang berkuasa di dalam hidupmu dan pujilah dia karena kekuatannya. Dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, ingatlah kata-kata yang diucapkan malaikat kepada Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selama ada Allah, masih ada harapan. Selama ada Tuhan, ada pertolongan. Selama ada Yesus, ada jalan keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. John MacArthur menulis demikian. Kristus Raja senang melangkah ke dalam kehidupan yang kacau. Dan tidak hanya memberikan nasihat yang luar biasa, dia menunjukkan kuasa ilahinya dengan membereskan kekacauan tersebut. Dengan kata lain, sebagai penasehat ajaib, dia tidak hanya memberitahu kita apa yang harus dilakukan, tetapi dia juga memberikan energi untuk melakukannya. Karena dia adalah Allah yang perkasa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melewati masa Natal sekarang ini dengan mendapatkan dia sebagai Allah yang perkasa dan menjadikan dia, mengalami dia sebagai sumber pertolongan kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan karena Engkau hadir untuk menjadi Tuhan dan memberi kami kesempatan untuk memiliki sumber pertolongan yang tidak terbatas. Firman-Mu kami sudah baca, Firman-Mu kami sudah renungkan. Bantu kami untuk mengerti, bantu kami untuk menghidupinya. Bagi saudara-saudara yang hari ini beribadah yang belum terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah ya Tuhan jangan ada yang mengeraskan hatinya, tapi dengan terbuka, dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan. Mengundang Engkau Tuhan untuk hadir dalam hidup mereka, lahir dalam hati mereka, menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Biarlah ya Tuhan di tengah-tengah kesesakan hidup, dengan beban yang begitu berat pada masa-masa pandemi ini, kami boleh dengan sukacita menghadapinya karena kami tahu pertolongan Tuhan lebih dari cukup untuk membantu kami keluar sebagai pemenang. Karena kami punya Engkau, Allah yang perkasa, Sang Pejuang, Sang Pahlawan yang bertempur bagi kami, yang akan mendatangkan kemenangan bagi kami. Jangan biarkan daripada kami ada seorang pun yang undur, seorang yang ragu dengan pertolongan Tuhan. Tapi yakinkan kami untuk kami boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bersama. Amin. Bagi jemaat kita akan melanjutkan dengan doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk ibadah demi ibadah yang boleh kami ikuti sampai minggu hari ini. Kami juga bersyukur untuk ibadah
kali ini yang merupakan ibadah online Sinode GKKK. Kami berdoa Tuhan biarlah melalui ibadah ini semua jemaat GKKK dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini boleh diberkati, diteguhkan imannya di dalam perjalanan mengiring Tuhan dan dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk Sinode GKKK Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh memberikan hikmat kepada pengurus, kepada BPH Sinode di dalam mengarahkan, di dalam memimpin, mendampingi unit-unit yang tersebar di sepanjang Indonesia, mulai dari Medan sampai Merauke. Kami berdoa di tengah-tengah kondisi pandemi ini biarlah pendampingan, pengarahan dapat terus berlangsung dengan baik. Dan kiranya unit-unit yang mengalami berbagai pergumulan dapat diteguhkan, dapat diberikan jalan keluar yang tepat untuk menghadapi situasi saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk perkembangan gereja Kalam Kudus di berbagai tempat di dalam menghadapi pandemi yang ada dalam segala pergumulan unit yang berbeda-beda. Biarlah Tuhan yang menguatkan, memberikan hikmat kepada pengurus unit-unit Kalam Kudus dimanapun berada di dalam menyikapi situasi yang ada. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan sampai saat ini bagi semua unit di Indonesia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai dan memimpin dalam segala pergumulan, menghadapi pergumulan sakit penyakit, menghadapi pergumulan keluarga, dalam pergumulan dalam pekerjaan dan lain-lain. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus meneguhkan iman jemaat, agar jemaat tetap memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan mencari jalan keluar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa, kami bersyukur untuk pengumuman majelis periode yang akan datang yang telah dilakukan sebanyak 4 kali. Kami bersyukur untuk calon pengurus majelis tersebut yang akan melayani di periode yang akan datang. Kami berdoa untuk keluarga supaya dapat mendukung pelayanan setiap calon majelis. Kami juga berdoa untuk setiap tanggung jawab menghadapi situasi yang akan datang. Biarlah Tuhan yang meneguhkan calon majelis tersebut. Kami juga berdoa untuk rencana persiapan-persiapan yang akan dilakukan, pembekalan calon majelis yang akan dilakukan. Biarlah ini semakin mempersiapkan dan meneguhkan para calon majelis. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kami berdoa biarlah semua rangkaian yang dipersiapkan, semua para pelayan yang akan melayani, semua perekaman yang akan dilakukan, semuanya ini pada akhirnya hanya akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya jemaat yang mengikuti semua rangkaian ini boleh semakin diteguhkan, diyakinkan, dan mengingat kembali akan kelahiran Yesus di dunia ini sebagai bukti cinta yang terbesar bagi umat manusia. Dan kami juga berdoa ketika memasuki tahun baru nantinya, jemaat pun boleh diteguhkan imannya, mengingat kembali bahwa Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk Kota Malang ya Tuhan, menghadapi kondisi pandemi COVID saat ini. Kami berdoa biarlah pemerintah diberikan hikmat untuk mengatasi berbagai situasi yang ada, untuk kembali dapat meredam kembali peningkatan dari angka penyebaran COVID yang ada di Kota Malang ini. Kami berdoa juga untuk jemaat supaya dapat diberikan juga keawasan, diberikan juga kewaspadaan dan mengikuti protokol kesehatan setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa-doa kami, kiranya Tuhan yang mengetahuinya menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh mengikuti ibadah Minggu Advent yang ketiga. Kiranya kita boleh diberikan sukacita di dalam hati kita untuk menyambut peringatan Natal nantinya. Jemaat sekalian, kita bersyukur pagi ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Yohanes Tan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Yohanes Tan dan terima kasih juga kepada setiap para pelayan yang melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan terus boleh memberikan kita sukacita untuk melayani Raja di atas segala Raja. Selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Shalom jemaat sekalian. Setelah ibadah ini,
akan ada fellowship online yang dapat diakses melalui aplikasi Zoom pada pukul 7.15 pagi. Majelis Jemaat GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Chandra Wijaya dan Saudari Liana Sutanto pada hari Sabtu 2 Januari 2021 pukul 10 pagi bertempat di Jalan Semeru 30 Malang. Mohon dukungan doa untuk persiapan pemberkatan nikah. Mulai besok akan dibagikan kalender gereja. 1 keluarga 1 kalender. Bagi jemaat yang membutuhkan, dapat mengambil di security gereja, Jalan Semeru 30 Malang. Kebaktian doa streaming, Selasa 15 Desember 2020, akan dilayani oleh Evangelis Esther Gunawan Sulistyo. Kebaktian doa akan dimulai pada pukul 6 sore dan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Pembicara ibadah streaming minggu depan, tanggal 20 Desember 2020, akan dilayani oleh Pendeta Philip Huang. Ibadah streaming minggu depan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Rangkaian Natal GKKK 2020 Minggu Advent 29 November sampai 20 Desember. Doa Malam Natal 24 Desember pukul 6 sore dengan tema Kulihat Terangmu. Kebaktian dan Perayaan Natal 25 Desember pukul 9 pagi dengan tema Raja Damai. Kebaktian tutup tahun 31 Desember pukul 6 sore dengan tema Semakin Mengukur, Semakin Bersyukur. Kebaktian buka tahun 1 Januari 2021 pukul 9 pagi dengan tema Berjalan Bersama Tuhan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah berita yang dikumandangkan oleh malaikat ketika Tuhan Yesus lahir. Natal berbicara tentang hati Allah, tentang cinta Allah, tentang kepedulian Allah untuk manusia yang berdosa. Karena itu, mari kita menyambut dan merayakan Natal. Kita ambil waktu untuk berdoa. Kita ambil waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Yakinlah, ada pesan Tuhan yang ingin Dia sampaikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, seperti biasa persembahan dapat kita berikan baik secara transfer ke rekening gereja maupun scan QR code seperti yang ada ditampil dalam layar masing-masing di tempat kita. Dan kita bisa memberikan persembahan baik itu persembahan rutin, persembahan persepuluhan maupun persembahan Natal maupun persembahan aksi COVID-19. Kiranya persembahan kita keluar dari hati kita yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Mari kita terus dukung dalam doa bagi calon majelis yang telah diumumkan dan akan mengadakan kelas persiapan untuk boleh semakin yakin dan teguh di dalam menjalani kepengurusan di periode yang akan datang. Dan kepada semua jemaat sekalian, mengingat penyebaran angka COVID saat ini yang naik turun dan sekarang ini meningkat dan kemudian berusaha untuk diturunkan kembali, mari kita tetap waspada. Mungkin sebagian kita sudah merasa jenuh, tetapi bukan berarti mengurangi kewaspadaan dari kita masing-masing. Dan yang paling penting, dengarlah pesan ibu, bapak ibu sekalian, pakailah masker, jagalah protokol kesehatan, sering cuci tangan dan sebagainya. Dan terutama hati kita juga kita tetap arahkan, kita berserah kepada Tuhan yang mengasihi dan memelihara hidup kita. Baik, saya undang kita semua untuk berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita naikkan pujian doksologi. Puji
umatnya dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Biarlah mata, hati, dan pikiran kita memandang kepada Allah yang perkasa, yang akan menyertai kita, menuntun langkah kita, memimpin kita di dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup ini. Dan arahkan hati, mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil satu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.